Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas saya dalam mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata dan topik yang akan kita bahas pada pertemuan ke-12 ini adalah tentang asuransi. Yang dimana di topik ini nanti kita akan bahas apa itu asuransi, terus juga perkembangan asuransi dari zaman ke zaman, manfaat asuransi, jenis-jenis asuransi, termasuk nanti jenis-jenis asuransi dalam bidang pariwisata. Oke, kita langsung saja ke materi. Oh ya, sebelum kita ke materi, seperti biasa kita siap update dulu ya. Untuk siap update kali ini kita bahas tentang kasus yang baru-baru ini ya terkait objek wisata yang telah memakan korban. Salah satu orang penting di Indonesia itu Gubernur Jawa Barat ya, Kang Emil, yang dimana anaknya menjadi korban di objek wisata Sungai Are ya di Swiss. Dan memang baru-baru ini sudah diketemukan jenazahnya hampir 2 minggu baru ditemukan, jadi baru disemayamkan baru-baru ini dan dikuburkan. Ya, kita sebagai orang pariwisata, kita harus bisa melihat apa namanya hikmah dari semua ini, khususnya di bidang pariwisata. Ya, seharusnya baik dari segi sisi pengelola objek wisata maupun dari sisi kita sebagai wisatawan, selayaknya memang untuk objek-objek wisata yang penuh resiko seperti itu ya, yang kita harus mempersiapkan yang namanya keselamatan ya. Harus mementingkan keselamatan terlebih dahulu. Nah, saya rasa banyak lagi ya objek-objek wisata yang bahkan lebih beresiko lagi. Nah, jadi jangan sampai hal-hal keselamatan menjadi hal yang tidak penting ya gitu. Jadi lain kali kita khususnya orang-orang pariwisata harus benar-benar mementingkan yang namanya keselamatan. Oke, itu untuk apa siap dek kali ini. Oke, ini ada satu quotes ya dari Nasruddin yang pasti masih relate dengan perpilihan kita hari ini, yaitu asuransi ibarat payung. Payung tidak menjamin hujan tidak akan turun, tetapi menjamin Anda tidak akan basah kalau ada hujan. Oke, jadi di sini terlihat ya bahwa dia mengibaratkan asuransi itu ibarat payung. Jadi payung itu tidak menjamin akan turun hujan, namun dia akan memastikan bahwa orang tersebut tidak akan basah kalau misalnya nanti terjadi hujan, gitu ya. Oke, kurang lebih quotes-nya yang memang masih relate dengan topik kita hari ini. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa yang akan kita bahas pada topik ini yaitu sejarah dan definisi asuransi, unsur-unsur dan manfaat asuransi, serta jenis-jenis asuransi termasuk dalam bidang pariwisata nanti. Oke, sekarang yang pertama kali kita lihat yaitu perkembangan dari asuransi itu sendiri dulu dari zaman ke zaman. Yang dimana asuransi itu ternyata sudah dimulai dari tahun 2250 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi ternyata sudah ada ya asuransi gitu yang dimana bangsa Babilonia melakukan penjaminan atas barang dagangan dari resiko barang hilang. Nah, itu dimulai dari bangsa Babilonia. Kemudian berkembang lagi di tahun 160 sebelum Masehi oleh bangsawan Romawi dan Yunani, yang dimana mereka mengembangkan asuransi ke bidang kesehatan dan jiwa. Udah mulai ternyata. Dan berkembang lagi di tahun 1347 Masehi, asuransi mulai berkembang di Genoa dengan munculnya polis pertama asuransi jenis asuransi maritim. Dan ini berkembang lagi ke maritim ya. Terus berkembang lagi di abad ke-17 di Inggris muncul asuransi kebakaran setelah peristiwa The Great Fire of London. Ini waktu itu sangat fenomenal sekali ya Great Fire of London ini, yang dimana terjadi kebakaran pada saat itu, dan ternyata dari imbas dari itu orang mulai memikirkan yang namanya asuransi khususnya di bidang terkait dengan kebakaran. Dan hingga saat ini lebih berkembang lagi asuransinya dan sudah mulai ke jasa tour and travel gitu. Jadi perkembangan dari asuransi itu ternyata sudah mulai dari 2250 sebelum Masehi gitu, hingga sekarang.
Oke, sekarang kita lihat definisi dari asuransi. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih ya. Jadi perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dimana ada pihak penanggung yang mengikatkan diri pada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian pada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jadi intinya definisi dari asuransi ini adalah perjanjian antara dua pihak yang dimana nanti akan ada pihak penanggung dan ada pihak yang tertanggung, dan nanti akan ada premi yang harus dibayarkan dan juga akan ada kompensasi yang diberikan oleh pihak penanggung gitu akibat yang terjadi mulai dari kecelakaan, meninggal dunia, dan peristiwa-peristiwa yang tidak pasti gitu ya. Oke, kalau berdasarkan dari para ahli, Subek di tahun 2001 dia memberikan definisi dari asuransi itu ya ialah suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan. Jadi dia memberi definisi lebih ke melihat aktivitasnya ternyata untung-untungan gitu. Kenapa dia menyebutkan untung-untungan? Jadi suatu perjanjian untung-untungan ini merupakan suatu perjanjian dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi. Kejadian mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak. Nah, jadi di sini dia lebih menekankan bahwa asuransi ini diadakan dengan menggantungkan pada sesuatu hal yang sebenarnya belum terjadi gitu loh dan nanti dia akan menguntung atau merugikan salah satu pihak gitu loh. Kalau misalnya terjadi yang pasti pihak tertanggung akan merasa diuntungkan. Kalau misalnya tidak terjadi pihak penanggung akan merasa diuntungkan dan dia lebih menekankan seperti itu gitu. Oke, jadi clear ya terkait definisi dari asuransi itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur asuransi. Unsur-unsur asuransi itu ada siapa saja? Yang pertama tertanggung, yaitu pihak yang berhak atas penggantian kerugian. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian punya asuransi, berarti kalian bisa disebutkan sebagai orang yang tertanggung. Terus yang kedua adalah penanggung, pihak yang bersedia mengganti kerugian, yaitu orang yang memberikan kita jasa asuransi. Terus ada premi, yaitu pembayaran yang diterima penanggung gitu. Jadi yang kita bayarkan kepada si pihak asuransi yang itu disebut dengan premi. Terus juga ada polis, yaitu kontrak asuransi, yang dimana nanti di sana akan disusun kontrak perjanjian-perjanjiannya seperti apa yang kita dapatkan, kompensasi apa yang kita dapatkan kalau misalnya suatu kejadian, suatu peristiwa itu terjadi. Terus selanjutnya ada exposure atau kerugian yang dihadapi. Terus ada peril dan hazard, yaitu segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian bahkan lebih. Jadi ini adalah unsur-unsur asuransi. Tanpa adanya ini berarti asuransi itu tidak akan bisa berjalan ya gitu. Gak mungkin ada asuransi kalau misalnya tertanggung tidak ada, atau penanggung tidak ada, atau preminya juga nggak ada, nggak mungkin gitu. Jadi pasti akan ada semuanya ini. Oke, sekarang kita lihat manfaat dari asuransi bagi tertanggung. Nah, ini kita lebih ngebahasnya ke bagi tertanggung ya, gitu ya. Jadi di sini yang manfaat yang pertama adalah memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Nah, jadi kalau misalnya kita punya asuransi, kita sebagai pihak tertanggung, dia akan memberi jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian. Kalau misalnya kita punya usaha, gitu kan, ataupun tidak pun usaha tapi hal-hal lainnya yang ternyata berpotensi untuk adanya kerugian, kita bisa mengurus asuransinya untuk menjamin perlindungannya. Terus meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Ini bagi tertanggung ini sangat efisien ya menggunakan asuransi karena tidak perlu lagi melakukan pengamanan dan pengawasan yang lebih intens ya, yang dimana membutuhkan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
Yang selanjutnya adalah transfer resiko. Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya atau resiko ke perusahaan asuransi. Jadi di sini terjadi transfer resiko ya. Jadi kita mengasuransikan barang ataupun harta kita kepada pihak perusahaan asuransi dengan membayar premi yang biasanya relatif kecil ya gitu loh. Kalau misalnya suatu hal terjadi nanti tinggal ada jaminannya melalui transfer resiko ini. Terus yang berikutnya adalah pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti ya. Kalau misalnya suatu hal terjadi atau suatu peristiwa terjadi yang menimbulkan kerugian, kan kita tidak bakalan tahu ya berapa nanti kerugian yang akan muncul gitu kan, kita juga tidak tahu. Bisa jadi lebih besar dari perkiraan yang telah kita perkirakan gitu loh. Nah, nanti disinilah fungsinya asuransi ini, yang dimana nanti akan terjadi pemerataan biaya gitu. Nah, yang berikutnya manfaat dari asuransi bagi tertanggung ini adalah dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjaman uang. Jadi kalau misalnya nanti kita butuh meminjam uang ke bank, ternyata pihak bank itu membutuhkan yang namanya bukti kita ada asuransi terhadap agunan yang telah kita jadikan sebagai jaminan untuk meminjamkan uang. Ternyata ini merupakan sebagai salah satu syarat administrasi ya untuk peminjaman uang. Nah, selanjutnya sebagai tabungan. Ini juga ternyata sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa ya. Nah, yang ini biasanya berlaku khusus asuransi jiwa. Kalau misalnya kita bayar terus, nanti akan dikembalikan lagi sebagai tabungan gitu. Dan yang terakhir adalah menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha yang menutup kerugian yang mungkin saja terjadi bagi seseorang ataupun usaha. Kalau misalnya nanti kita ada kerugian, nah nanti akan ditutup oleh asuransi ini gitu. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis asuransi. Nah, ada 3 jenis asuransi di sini. Yang pertama yaitu asuransi barang. Eh, Asuransi barang ini akan diberikan jika terjadi yang namanya kecelakaan, kebakaran, kompensasi pekerja, kerusakan, pencurian, angkutan atau pengiriman, dan lain-lain. Nah, nanti kalau misalnya hal-hal ini terjadi, kita dapat mengasuransikan barang-barang kita. Terus yang berikutnya asuransi orang. Nah, asuransi orang ini mulai dari asuransi jiwa, hari tua atau pensiunan, kesehatan, kecelakaan, pendidikan, dan lain-lain. Dan juga asuransi usaha, yaitu karena terjadinya kerugian, kredit, penyimpanan uang, dan lain-lain. Jadi ini merupakan jenis-jenis asuransi. Nah, kalau kita lihat di sini contoh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia khususnya sangat banyak sekali ya, mulai dari Allianz, Prudential yang sering kita dengar, Jiwasraya, Adira, Aca Asuransi, Bumi Putra, Jasa Raharja gitu kan, Sinarmas. Banyak sekali contoh-contoh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Tinggal kita sebagai calon tertanggung, kita tinggal memilih kira-kira perusahaan asuransi mana yang lebih cocok kontraknya dengan kita. Nah, kita tinggal bebas memilih saja. Nah, sekarang kita lihat asuransi dalam pariwisata. Nah, asuransi dalam pariwisata ternyata sudah ada, sudah berkembang sampai sekarang ini gitu. Nah, asuransi pariwisata itu sendiri adalah tindakan asuransi komersial dalam kegiatan pariwisata yang didapatkan oleh wisatawan atau operator pariwisata dengan membayar premi asuransi sesuai dengan kontrak asuransi pariwisata. Selanjutnya, pihak pengasuransi bertanggung jawab atas kompensasi asuransi atas kehilangan, kecelakaan pariwisata yang menyebabkan kematian dan kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Jadi itu ya itu yang disebut dengan asuransi pariwisata.
Nah, contoh kompensasi dalam asuransi pariwisata. Nah, di sini kita lihat ya kompensasi-kompensasi yang diberikan jika kita memiliki asuransi wisata ya gitu. Biasanya yang diberikan adalah kompensasi untuk kematian atau kecelakaan. Misalnya kayak perusahaan penerbangan ya, kalau misalnya terjadi kecelakaan penerbangan atau kematian nanti akan diberikan asuransi. Itu termasuk salah satu jenis asuransi pariwisata perjalanan. Terus ada kompensasi untuk biaya medis karena kecelakaan. Kalau misalnya terjadi kecelakaan pada saat penyelenggaraan tur, nanti akan diberikan asuransi untuk mengcover biaya medisnya. Kompensasi untuk kehilangan harta pribadi. Kalau misalnya barang-barang kita kehilangan pada saat perjalanan wisata akan diganti jika kita mengasuransikannya. Kompensasi untuk pembatalan pariwisata karena kecelakaan atau sakit. Nah, ini juga bisa diasuransikan. Kompensasi untuk keterlambatan perjalanan pesawat atau kapal karena cuaca buruk, penjualan berlebihan tiket pesawat perusahaan penerbangan, dan alasan objektif lainnya. Nah, makanya kalau kalian sering dengar ada delay gitu pesawat, pasti akan diberikan kompensasi ya karena kita sudah membayar asuransi di tiket itu gitu. Biasanya kan kita beli tiket pesawat pasti sudah include dengan asuransi gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi pembatalan pesawat, delay dan lain sebagainya akan diberikan biasanya kompensasi yang diberikan oleh pihak maskapai kepada kita. Dan jenis-jenis kompensasinya beda-beda. Kalau misalnya dari delay, biasanya dikasih tambahan snack atau makan siang, atau kalau misalnya sampai berhari-hari diberikan penginapan, kompensasi uang, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah kompensasi penundaan bagasi. Ini juga kalau misalnya terjadi bagasi kita tertinggal akibat kesalahan dari pihak maskapai, itu biasanya akan diberikan asuransi penggantian kah atau dan lain sebagainya. Nah, contoh asuransi pariwisata ya, dia di sini ada contoh salah satu contohnya dan sebenarnya banyak ya contoh asuransi di bidang pariwisata, tapi yang kita ambil contohnya di sini adalah travel insurance underwritten by CAP gitu lah. Jadi ya ini kita ambil contohnya adalah CAP ini, travel insurance ini. Ini salah satu asuransi pariwisata yang cukup eksis sampai saat ini. Nah, di mana mereka memberikan asuransi untuk perjalanan domestik di sini ya ada nominal-nominalnya, yaitu kalau misalnya terjadi kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan, mereka akan memberikan asuransi sampai dengan 150 juta. Untuk biaya-biaya medis karena kecelakaan mereka juga akan memberikan 150 juta. Biaya medis karena sakit juga diberikan 15 juta, keterlambatan perjalanan sampai dengan 500.000 per 6 jam, kehilangan atau kerusakan barang dan bagasi sampai dengan 5 juta, biaya-biaya medis akibat COVID ya yang baru-baru ini terjadi, mereka cukup adaptif juga ya. Jadi mereka akan memberikan asuransi untuk terkait COVID sampai dengan 50 juta, pembatalan perjalanan akibat COVID sampai dengan 3 juta. Nah, untuk perjalanan internasionalnya juga mereka ada, yaitu kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan sampai 2 miliar. Tentunya ya, kalau misalnya perjalanan internasional, tentunya resikonya akan lebih tinggi dan yang dibutuhkan akan lebih tinggi, makanya dia nominalnya lebih tinggi. Di sini sampai 2 miliar kalau misalnya terjadi kematian atau cacat. Biaya-biaya medis karena kecelakaan itu akan ditanggung sampai 4 miliar. Biaya medis lanjutan di Indonesia, kalau misalnya sudah di Indonesia ya sampai 40 juta, keterlambatan perjalanan, miskoneksi perjalanan sampai dengan 1 juta per 4 jam, kehilangan atau kerusakan barang pribadi, bagasi sampai dengan 35 juta, akibat COVID sampai berapa ini? 1 miliar ya, 1 miliar, 1,5 miliar. Terus juga pembatalan perjalanan akibat COVID sampai dengan 30 juta. Biaya karantina, nah ini juga biaya karantina mereka memberikan kompensasi yaitu sampai dengan 1 juta per hari maksimal 14 hari. Jadi ini contoh-contoh kompensasi yang diberikan oleh CAP Travel Assurance ini gitu. Nah, banyak sekali contoh-contoh asuransi pariwisata yang ada, jadi nanti kita tinggal cari lagi contoh-contohnya baik di media online ataupun berbagai literatur-literatur lainnya. Oke, itu dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah asuransi itu merupakan suatu perjanjian ya antara pihak tertanggung dan penanggung, yang dimana nanti pihak penanggung akan memberikan kompensasi kepada pihak tertanggung dan pihak tertanggung akan memberikan premi yang akan dibayarkan
terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang sebenarnya belum tentu terjadi. Nah, tadi ada unsur-unsur asuransi, terus juga kita sudah bahas manfaat dari asuransi dan juga sejenis-jenisnya dan termasuk contoh di bidang pariwisata. Oke, semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.